Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, berikut akan saya paparkan terkait tugas 1.4.A.8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erna Umi Sawitri, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tulung Agung. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif yang kesemuanya itu bertujuan untuk mencetak dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam modul 1.1 yaitu membahas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pembelajaran berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dua, pendidik harus menerapkan ing ngarso sung tulodo, ing matio mangunkarso, dan tuturi handayani secara seimbang. 3. Tugas guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan karakter dan budi pekerti luhur. Di dalam modul 1.2 dibahas terkait nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak ada 5, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Di dalam modul 1.3 membahas terkait visi guru penggerak. Di visi guru penggerak ada representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, guru hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Bapak Ibu guru hebat, dalam modul 1.4 yang baru saja kita pelajari terdapat budaya positif, yaitu berdasarkan tahapan Bagja yang telah disusun akan muncul pembiasaan-pembiasaan baik atau budaya positif yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat menunjukkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik selama belajar. Adapun budaya positif antara lain disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah kesimpulan keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang saya pahami. Seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka, untuk mewujudkannya diperlukan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab, sehingga tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan manusia yang merdeka, akan tercapai. Di dalam koneksi antar materi kali ini, saya merefleksi diri terkait dengan pemahaman saya terhadap berbagai materi dengan
berbagai pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Setelah saya mempelajari modul 1.4, adapun yang saya peroleh adalah terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Sedangkan di dalam disiplin positif perlu adanya teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Budaya positif yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yaitu terkait dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dalam teori motivasi, setiap perilaku manusia tentunya memiliki motivasi, yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi perilaku manusia terkait dengan teori hukuman, hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan teori penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal ini maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Budaya positif yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Sedangkan keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. 5. Posisi kontrol guru. Guru memposisikan sebagai 5 hal, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 6. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berlaku jujur. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, hal yang menarik bagi saya dalam mempelajari modul ini adalah penerapan segitiga restitusi. Ternyata dalam penyelesaian permasalahan peserta didik, kita sebagai guru harus memposisikan diri dengan tepat dan menerapkan setiap tahapan segitiga restitusi. Sedangkan hal yang di luar dugaan saya adalah selama ini ternyata saya menganggap memposisikan diri sebagai teman kepada peserta didik adalah posisi terbaik saya sebagai guru. Ternyata posisi manajer adalah posisi guru yang paling ideal yang berpihak pada murid. Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan refleksi kedua yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini.
Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu, tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Pertanyaan reflektif yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah saya? Baiklah Bapak Ibu guru hebat, ketika saya mencoba untuk menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka, juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan sangat jujur tanpa rasa takut. Mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Pertanyaan reflektif yang kelima adalah, menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol dulu selama ini cenderung sebagai pembuat merasa bersalah dan juga teman menjadi posisi pemantau atau manajer. Tanya Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Jadi, sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid saya. Saya beranggapan dengan begitu saja akan melebih dekat dengan murid. Namun, kadang saya merasa tidak dihargai dan dihormati. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer, dan kadang jika tidak memungkinkan, saya memposisikan diri sebagai pemantau. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan merasa dihargai dan dihormati sebagai guru. Adapun perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan ketujuh yaitu, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya? Jika iya, tahap mana yang saya praktikkan dan bagaimana saya mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh ketika menangani masalah. Saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah, namun saya belum menerapkan menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Dan pertanyaan reflektif yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antar sekolah dengan orang tua serta masyarakat sekitar. Karena budaya positif akan terbentuk dan mengakar kuat jika dimulai dari rumah, diterapkan di sekolah dan berkembang di lingkungan masyarakat.
Demikian tadi Bapak Ibu guru hebat, pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Terima kasih sudah menyimak. Tetap bahagia, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.